Episode kali ini adalah lanjutan dari episode 3. Tonton bagian pertama, lalu lanjut menonton bagian kedua. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Teknologi, welcome to FTI Talk, tempat ngobrol generasi Tech Savvy. Di sekitar awal-awal baru lulus SMK, sekitar tahun 2023 awal. Tapi belum masuk ke Unmer Malang berarti ya? Belum sama sekali. Nah, awalnya di SMK Telkom Malang itu menyediakan pelayanan untuk info-info loker. Dari berbagai perusahaan yang sudah kerjasama dengan SMK Telkom tentunya. Dan juga dibantu sama beberapa alumni ya, dan info juga SMK Telkom Malang itu juga ikatan alumni juga cukup kuat dibandingkan solid lah ya cukup solid banget, terutama SMK Telkom Malang itu aku sangat bersyukur banget ya jadi salah satu keluarga besar SMK Telkom Malang. Dan kebetulan ada info lowongan tuh di grup lowongan kerja SMK Telkom kan, di PT Venturo Pro Indonesia. Kebetulan lokasinya ada di Malang dan juga sama besarnya dengan perusahaanku yang sebelumnya di Surabaya. Itu aku cobalah daftar di situ. Ternyata ngerjain tesnya dan ternyata lolos. Alhamdulillahnya lolos. Dan aku cukup kaget juga, ternyata teman-temanku, ada beberapa temanku lah yang seangkatan dengan aku itu daftar di situ juga. Ternyata dia nggak lolos. Nah, itu aku agak kaget gitu. Ini kenapa ini kok nggak lolos? Tapi kok aku lolos? Padahal soalnya pun juga sama gitu. Dan singkat cerita, aku taken kontrak segala macem. Terus nggak banyak babi bu, nggak banyak perkenalan apa-apa. Aku langsung ditaruh di project. Oh, langsung diterjunin di project tuh. Langsung. Keren-keren ya. Karena itu aku statusnya bukan onboarding. Onboarding itu kalau di situ bahasanya itu kayak magang. Nah, di situ sebutannya onboarding. Nah, aku bukan onboarding, tapi aku karyawan di situ. Langsung karyawan. Langsung karyawan ya? Nggak ada intern, nggak ada probation dulu berarti ya? Tetap ada probation. Oh, tetap ada probation. Tetap ada probation, tapi statusnya tetap karyawan. Probation lah awalnya. Situ langsung ditaruh di project. Kebetulan itu project outsource sebetulnya. Project outsource dari perusahaan namanya kalau nggak salah Sisi itu ada di Gresik kalau nggak salah. Nah, si perusahaan Sisi ini itu dapat proyek dari BK Gedung. Atau ya aku taunya BK Gedung itu BUMN lah intinya. Terus aku sebagai karyawan Venturo Pro mungkin itu suatu pencapaianku juga ya sebagai karir developerku juga. Aku bisa membantu BUMN, ikut serta dalam proyek BUMN juga, membangun sistem informasinya mereka melalui dari PT Venturo Pro Indonesia. Itu sangat amat suatu kebanggaan lah buat aku. Kayak gitu. Cuman ya sangat amat disayangkan aku nggak bisa lama-lama di Venturo Pro. Kenapa? Karena waktu itu aku sudah keterima di Unmer. Jadi aku harus mengundurkan diri. Lebih gitu. Mendahulukan kuliahnya tadi itu ya? Iya. Kayak gitu. Saya mau tanya ke Pak Denny mungkin. Karena Pak Denny kan juga cukup lama berkecimpung di dunia industri teknologi lah Pak ya. Nah, kira-kira menurut Pak Denny skill apa aja sih yang diperlukan ketika kita mau terjun ke dunia industri teknologi itu kira-kira apa aja? Kalau ACI saya sudah pakai terus ya. ACI lagi. ACI lagi. ACI mantap, ACI juara. Itu apa pertanyaannya? Enggak, ini kira-kira skill apa yang diperlukan untuk terjun ke dunia industri teknologi gitu, Pak? Waduh, mungkin saya jawabnya gini aja sih. Kalau skill apa kan berarti harus spesifik gitu ya, apa gitu. Yang paling penting tuh sebenarnya gini, cara belajar ternyaman kalian kayak gimana? Contoh nih,
Contoh kalian misalkan fokusnya minatnya di AI nih, di machine learning dan di deep learning dan lain-lain ya yang berhubungan dengan AI. Apakah teman-teman harus fokus belajar coding saja? Tidak kan? Enggak kan? Enggak. Saya rasa enggak. Harus kompleksitasnya kan berarti banyak kan? Iya. Nah, itu dari situ. Berarti kan tidak harus setiap skill itu pondasi utamanya dari coding, bukan? Iya. Pondasi utama sebenarnya dari apa sih? Dari logik. Dari logiknya memang. Logiknya apapun udah. bidang yang diambil kan Iya. logik awal. Marketing pun tuh logik. Iya. Udah gitu aja. Jadi kalau saya ditanya teman-teman ya, apa skill yang dibutuhkan gitu ya? Kalau mau jawaban normatif ya, formal kan, oh ya harus bisa ngoding, harus bisa public speaking gitu ya. Nah kalau saya bilang public speaking perlu, semuanya perlu. Soft skill itu perlu. Hard skill juga perlu. Hard skill aja tanpa soft skill kaku. Iya. Ya kan? Nggak bisa menjual. Soft skill aja tanpa hard skill Sama aja. omong kosong. Omong kosong. Ya. Logikanya kan gitu. Nah, berarti kan harus ibaratnya harus sama soft skill. Kalau skill yang spesifiknya kalau saya bilang ya itu tadi sih. Yang paling penting skill untuk sharing, skill untuk teman-teman tidak menutup kuping, menutup telinga istilahnya dengan apapun masukannya gitu sih. Itu yang paling penting itu. Soalnya kalau saya misalkan jadi orang kaku gitu ya, Mas Noval ngomong apa aja, kamu anak kecil nggak tahu apa gitu kan, ya nggak bisa kayak gitu kan. Soalnya saya dapat ilmu baru ya, teknis baru itu dari teman-teman Indef itu banyak kan, oh Pak ini pakai ini Pak bisa, oke, saya coba dari situ saya kembangkan. Nah ini saya nemu ternyata saya. Nemu ini skillnya ya. Tadi saya ngeles kok dapat. Nemu saya. Ternyata adalah yang paling penting itu kalau menurut saya skill untuk kamu tiru ya. Tiru apapun itu skillnya orang. Kamu coba ikuti. Setelah kamu coba ikuti, kamu cari ciri khas kamu. Nah gitu aja. ATM amati, tiru, modifikasi. Kalau saya tambah lagi ATM-nya gitu. Kan kalau dimodifikasi ya udah dimodifikasi, tapi kan rule-nya tetap sama. Kalau bisa jauh dari rule itu gitu loh. Bikin rule baru lah. Iya. Saya kalau sampean perhatikan kalau orang-orang sukses contoh ya. Kayak siapa ya? Raditya Dika misalkan. Saya mungkin public speaking saya dulu saya kaku soalnya. Kaku sekali untuk public speaking. Saya belajarnya itu kalau sampean pahami, saya soft skill saya itu belajarnya dari komunitas stand up dulu. Dari stand up komedi berarti. Enggak, saya stand up berdiri aja, enggak komedi. Berdiri doang ya, Saya berdiri aja, bodo amat lah enggak komedi gitu. Saya stand up dulu, saya stand up. Nah, akhirnya kan dari situ belajar gini-gini. Udah. Akhirnya kalau saya tiru, habis saya tiru ya tahu saya dapat poinnya nih. Kayak programming kan juga. Tiap orang itu cara programnya beda-beda. Belum tentu kalau sampean struktur foldernya atau struktur filenya yang sampean pengen tuh kayak gini nih. Ciri khasnya Mas Noval tuh beda lagi ya. Nah, akhirnya dari situ perusahaan itu bisa menggabungkan sebenarnya. Jadi nggak hanya misalkan nih kan kebanyakan sekarang kasusnya adalah projectnya developer ya, developer. Ini misalkan ada satu klien, dia developernya ini terus aja, gitu ya. Sekarang itu sebenarnya, sebenarnya sekarang itu projectnya klien itu dia malah kebanyakan menggabungkan dari beberapa developer yang ada. Tujuannya apa kira-kira? Tiap programmer itu punya ciri khas program masing-masing. Nah itu makanya. Jadi kita nggak saingan sebenarnya. Kita bisa gabung jadi satu. Kolaborasinya. Saya contohkan itu di Indef Pro waktu ngerjakan aplikasi SeaPoint dan Sista juga. Gitu. Jadi gabung jadi satu. Ada mungkin nanti teman-teman juga cari mungkin ya. Ada namanya GitHub, mungkin yang paling terkenal GitHub itu. Atau kita kalau kolaborasi kita via GitLab. Tapi bebas, manapun aja bebas. Karena kita nggak disponsori GitLab. Maksudnya kan kita juga ini ya, maksudnya kan kayak Aci itu kan bagus. Aci luar biasa. Saya tuh
Sampai terngiang-ngiang ngimpi aja tuh Aci Aci. terus Pak ya? Aci. Bahkan nama tengah anak saya Aci. Oh, emang ya Pak? Aci. Aci. Anissa Maryama Aci Hendrawan. Wah, ini Nanti ya. memang aci banget Pak ya? Iya, nanti saya tambahin lah di Oh, kakak. bisa. Gila ya, lumayan lah ya. Lumayan. Lumayan lah, Lumayan. Aci. Boleh. Tolong lah ya Aci ya. Yuk. Oke. Nah, mungkin sekarang kita geser ke cyber security nih, Pak. Kalau di cyber security kan zaman modern ini kayak makin penting nih, Pak. Itu tuh kenapa sih, Pak? Ya, kira-kira apa alasannya kok cyber security ini makin dibutuhkan makin tahun? Oke, mungkin gini, kalau saya yang banyak orang pahami juga sebenarnya, bukan saya aja sih, bukan pemahaman saya aja ya, pemahaman orang banyak juga sih, mungkin banyak yang tahu juga. Kalau kita mikirnya secara risk management atau manajemen resikonya, AI itu semakin bagus, semakin naik gitu ya. Sebenarnya kan kita impact-nya juga tahu ya. Semakin serangan itu berarti kan semakin bervariasi. Kalau kata mungkin ada Ono Purbo, pernah tahu ya? Dia influencer juga dalam dunia IT. Ono Purbo ya, tahu ya? Oh ya, tahu Pak. Pak Ono Purbo. Ya, itu beliau expert di bidang cyber juga. Pak Ono Purbo itu bilang ada quotes yang bagus tuh di situ tuh. Sistem informasi kita itu tidak ada yang dalam keadaan aman. Oke. Jadi statusnya itu adalah belum diserang, sama sudah diserang. Iya, bukan yang benar-benar aman, nggak ada. Belum diserang. Nah itu aja. Gitu sih sebenarnya. Nah, dengan perkembangan AI yang seperti ini, apalagi kognitif AI sekarang sudah memasuki tahap pengembangan yang cukup rumit ya dalam kompleksitas algoritmanya, apalagi sekarang modelnya ya, saya nggak sebut merek ya, apapun AI-nya itu sekarang yang paling tinggi itu throughput-nya itu sudah sampai 4,8. Artinya kalau 4,8 throughput manusia itu rata-rata 3,6. Udah paling tinggi. Lebih tinggi dari manusia berarti. Kognitifnya. Itu logiknya. Berarti logik kognitifnya sudah tinggi kan? Iya. Nah itu. Berarti kan kita sebagai manusia ya harus paham juga. Ini kira-kira serangannya itu apa aja? Kalau ranah AI itu kira-kira dia nyerangnya dari mana? Soalnya juga ini mungkin kita spill apa aja ya? Boleh aja ya. Jadi kalau teman-teman coba di AI apapun, teman-teman coba nanti masukkan command prompt-nya itu mengenai penetration testing. Pentest. Simple dulu ya, pentest dulu aja. Apakah di AI itu mau memberitahu step by step-nya? Coba nanti dicoba aja. Oke, boleh dicoba teman-teman ya. Iya. Ya, boleh dicoba. Dan saya lebih prefer command prompt-nya dalam bahasa Inggris. Iya. Kenapa? Karena throughput-nya itu update-nya itu paling tinggi di Inggris, di bahasa Inggris sebenarnya. Saya pernah coba itu bahasa Korea. Pakai bahasa Korea. Ya, Korea itu. Besok coba Cina ya sekalian. Iya, itu kok anyes. Gitu. Apa ini gitu. Terus saya coba Korea juga. Nah itu balik lagi ya. Ini saya serius loh ya ini. Iya, serius. Serius ini. Nah itu tadi sampai mana? Ini prompt AI. Nah itu. Jadi penetration testing itu nggak akan dibuka sama AI. AI yang surface web. Nah, AI dark web beda lagi. Beda jenisnya. Beda lagi itu gitu. Dan ini bukan maksud saya untuk open ke semuanya. Nanti tolong buka dark web itu enggak. Saya enggak spill nama AI-nya. Ya, cuma kalau di dark web itu sudah masuk tahap pengembangan AI-nya itu sudah malware yang paling tinggi, bukan hanya kita jenis Trojan.
Jenis Trojan itu masih kita bisa antisipasi lah ya. Kalau malware yang terbaru itu dia bisa masuk ke sistem BIOS-nya. Waduh. Itu lebih bahaya. Udah masuk bahaya itu. Menyentuh kernel base kalau gitu. Sudah sangat ngeri lah di situ. Gitu. Ngeri. Iya, Trojan aja udah menyulitkan kita kan, apalagi yang kayak gitu lah. Nah, itu masalahnya. Saya nggak spill namanya ya, tapi ya cuma ada di web bawah, web gelap. Ya. Sebagai insight aja lah, bukan untuk dicoba. Bukan sebagai pengetahuan aja lah, Pak. Benar. Nah, makanya cara belajarnya gimana? Kan pasti pertanyaannya kan gini ya. Pertanyaannya kan gini. Terus kita mau belajar cyber security-nya tuh gimana, Pak? Iya. Kalau AI aja nggak ngasih tahu gitu. Iya. Ya, basicnya dari buku dulu. Mungkin ada, bisa saya spill ya. Boleh, rekomendasi buku. Nanti coba cari Franz Nielser. Jadi Red Hat Python. Red Hat Python. Pernah tahu ya? Red Hat Python oleh tadi Franz Nielser. Franz Nielsen tadi ya. SNILZER kalau saya lupa. Nantilah di spill ya. Nanti kita sertakan linknya boleh. Kita sertakan. Gitu. Nah itu di situ teman-teman mungkin bisa belajar dari situ, sebenarnya banyak dari situ. Dulu saya baca itu waktu saya belajar awal-awal kali Linux waktu itu di situ. Nah itu ternyata dia, tapi nggak tahu ya kalau sekarang versinya dia naik terus apa enggak, saya nggak tahu. Mungkin saya cuma bisa spill bukunya aja. Dan itu bukunya mungkin juga bisa didapatkan secara gratis. Iya. Tapi kalau saya jangan bacakan lah. Jangan bacakan lah ya. Ya kan kita menghargai. Nanti kita coba cek dulu ya. Publisher, support publisher. Janganlah, jangan. Dulu kita anti bacakan gitu tuh anti. Iya. Di versi saya ada sih. Enggak usah ada. Gitu sih. Ya gitu sih. Itu aja mungkin kalau yang saya spill itu. Atau mungkin mau lebih insight lagi atau nggak perlu? Mungkin nggak usah ya. Cukup lah ya. Jangan ya. Silakan. Oke, kita lanjut ke ini pembahasan. Untuk Mas Novel ya, pernah dengar yang namanya project based learning? Oke. Nah, kira-kira project based learning ini di dalam di dalam organisasi Indef ini itu kira-kira penting nggak? Dan kalau semisal penting, itu kira-kira karena apa? Penting. Dibilang penting sih aku nggak bisa mengatakan penting-penting banget ya. Karena gimana ya, aku dulu ngoding aja butuh ilmunya gitu. Iya. Nah, jadi kita itu juga perlu modal buat mengerjakan sesuatu hal di bidang tersebut. Walaupun modalnya nggak banyak-banyak banget, tapi kalau untuk jiwa-jiwa barbar dulu saya tuh di sekolah kelas 2 SMK itu masih materinya HTML CSS, tapi saya udah nekat belajar React.js. Yang lain masih HTML CSS ya, dari saya Novel sendiri langsung terjun ke React. Jauh juga loh. Lumayan jauh itu. Iya, jauh. Karena aku basicnya orangnya itu kepo yang pertama, yang kedua suka explore, dan ketiga sisi kreatifku itu dari kecil itu sudah ada. Maksudnya dari kecil itu aku suka banget kepikiran mau bikin ini, bikin itu, walaupun sering banget eksekusinya itu gagal. Iya, nggak terrealisasi lah ya. Nggak ada terrealisasi. Tapi sisi kreatifnya dari dulu itu sudah ada, walaupun nggak kreatif banget kayak bintang tamu sebelumnya. Bintang tamu sebelumnya kan udah tinggi banget itu. Aku nggak bisa sekreatif itu lah kayak gitu. Menurutku penting untuk orang yang seperti aku, nekat lah, bodoh nekat lah pokoknya. Itu penting. Iya. Karena yang dipikirkan oleh orang-orang seperti aku kan ya, aku butuh experience dan ilmunya. Dan juga fun fact, aku orangnya bukan orang teori, tapi langsung orang praktek. Jadi lebih gampang nerima materinya itu berdasarkan praktek. Jadi ya
itu cocok untuk project based learning itu cocok untuk orang yang seperti aku. Tergantung orangnya lah ya. Iya, tergantung orangnya. Kalau memang orangnya lebih ke teoritis, berarti kurang cocok lah. Kurang direkomendasikan. Karena butuh apa namanya? Butuh pendalaman dulu lah. Butuh ngerti dulu. Oke, Kak, kalau misalkan mahasiswa FTI nih mau terjun ke real proyek, itu tuh apa sih manfaatnya? Manfaatnya ketika kita terjun ke real project tuh kira-kira kita bisa dapat manfaat apa aja? Manfaatnya jelas ya duit ya. Ya oke. Kita nggak bisa bohong. Realistis aja lah ya, uang ya. Jelas ya manfaatnya duit yang pertama, yang kedua jelas ilmu yang bermanfaat tapi itu tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya itu bisa menerima bisa ngambil ilmu-ilmu yang kecil atau sedetail mungkin yang bisa aja berguna untuk kemudian kala gitu loh. Kalau aku kan dulu dapat tuh, misal katakanlah di perusahaan dulu lah, waktu setelah magang aku tidak ke perusahaan. Aku dulu itu belum pernah belajar yang namanya arsitektur proyek. Oke. Nah, tapi di perusahaan aku diajarin. Nah, itu kan hitungannya kan ya sepele tapi penting. Iya, memang. Nah, hal-hal seperti itu tergantung orangnya, apakah orang itu bisa mengambil ilmu tersebut. Benar. Nah, itu yang kemudian ilmu ya. Pertama cuan, yang kemudian ilmu. Yang ketiga pengalaman. Iya, experience. Experience-nya itu yang penting. Jadi biar kita nggak kaget sama atmosfernya. Mungkin itu aja sih. Oke. Karena memang kalau misal yang namanya kita terjun ke dunia kerja tadi itu apa ya, dari kita yang mungkin biasa mengerjakan di level ini nih, kita kalau kita masuk ke industri udah pasti level udah jauh di atas banget. Aku pun waktu kebetulan aku kan juga SMK. Nah, ketika aku mengerjakan project-project tugas dari sekolah segala macam kayak oh ya udah kayak wes tugas-tugas gini tok gitu, tugas-tugas gini aja. Nah, ketika aku mulai magang di salah satu software house yang ada di Malang ini, itu kayak kaget sih sebenarnya, kayak loh, kayak di sekolah nggak kayak gini sih. Jadi ya karena kan kita ketika ngerjakan project dari sekolah itu nggak ada yang namanya project management pakai Jira, Trello dan lain-lain kan. Ketika kita terjun ke dunia industri terus apalagi kemarin waktu aku magang tuh bener-bener ya harus tahu hal-hal itulah. Gimana caranya development pakai Scrum, gimana kalau caranya development pakai waterfall method dan lain-lain. Itu sih. Nah, ini untuk Pak Denny dan Mas Noval sih pertanyaannya. Nah, kira-kira dari Mas Noval dulu deh. Ini kan yang namanya teknologi. Kita bahas mengenai front end programming lah. Oke. Nah, ini kan makin lama pasti makin berkembang, ya kan? Nah, kira-kira untuk menjadi seorang front end developer yang bisa dibilang mumpuni untuk terjun ke dunia industri, itu kira-kira perlu bekal apa aja sih, gitu? Untuk front end ya, front end jelas. Yang pertama stylingnya sih yang terutama. Styling itu penting banget. Iya. Kenapa? Karena kita sebagai front end developer, orangnya kan kelihatan dari visualnya. Front end itu identik sama visualnya. Jadi otomatis stylingnya atau CSS-nya itu harus dikuatin. Yang pertama. Kalau soal struktur HTML-nya, itulah terserah. Itu biar kamu yang atur. Tapi yang jelas styling CSS-nya itu paling penting. Itu kalau bisa ditonjolin. Iya. Terus untuk animasinya kayak kalau ya kita sekedar lingkup HTML, CSS, JavaScript ya. JavaScript kan sebagai animasinya. Itu opsional malah menurutku. Kalau memang dari desainnya itu memerlukan animasi yang dibutuhkan, otomatis ya pakai. Oke. Tapi kalau enggak, ya yang paling penting ya stylingnya dong kalau gitu. Itu aja sih. Itu aja. Oke. Karena memang sebagai seorang front end developer kita benar-benar harus tahu gimana cara slicing yang rapi dari desain UI UX-nya. Betul. Karena aku tuh pengalaman pribadi sih sebenarnya. Aku sempat dapat tim yang bisa dibilang front end developernya ini slicingnya kurang rapi. Akhirnya ya
molor dari deadline mau nggak mau karena harus apa ya menyelesaikan sesuai dengan UI UX yang ada gitu sih. Nah, untuk tadi kan aku udah nanya ke Mas Novel terkait dengan front end. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Denny terkait dengan orang yang mau belajar cyber security nih. Nah, tadi kan disebutkan bisa baca ini ya terkait dengan buku yang Red Hat Python tadi. Nah, kira-kira ada apa ya? Ada saran lain nggak harus belajar apa jika mau kalau mau terjun ke dunia cyber security gitu? Ya oke, kalau mungkin karena zamannya sekarang udah AI juga ya. Mungkin paling dasar dulu cobalah itu install Kali Linux aja. Di Kali Linux itu ada toolsnya, ada 14 itu bisa dicoba semua. Berarti di Kali Linux itu udah ready semuanya ya? Toolsnya ready semua. Ready semua. Toolsnya ready semua, terus kita tinggal mencari referensi untuk command line interface-nya aja. Command line interface. CLI-nya di situ udah. Menurut saya itu aja sih. Kalau yang awal ya, awalnya di situ. Terus nanti kalau sudah situ, baru coba out of the tools dari Kali Linux tadi. Coba tools lain gitu Pak ya. Oh enggak, maksudnya kita bikin dari scratch. Oh dari enggak pakai awal. tools yang sudah disediakan gitu. Jadi gini, di Kali Linux itu kan ada tools yang sudah disediakan nih. Iya. Nah, istilahnya kita udah pakai mobilnya orang nih. Ini istilahnya kayak kita mau ke Surabaya tuh kita udah pakai nyarter mobilnya orang. Mobil. Masa kita nyarter terus? Ya, memang. Sekali ya pingin lah punya mobil sendiri. Punya mobil sendiri. Kalau punya mobil sendiri kita bisa ngatur kan. Ininya gimana gitu. Sesuai kemauan kita. Nah, setelah sudah menguasai command prompt-nya Kali Linux udah sampai sini nih, udah oke nih. Alurnya udah paham nih. Baru kita jalan lagi kita bikin aplikasi atau kita bikin ya semacam sistem lah ya. Kita bikin sistem lah. Sistem di situ kalau saya biasanya pakai Python. Pakai Python. Ya, saya kalau Python itu library-nya udah siap semua untuk melakukan paling simple. Paling simple itu kemarin saya terapkan di semester 5 ya. Iya, semester 5, Pak. Vulnerability scanning. Itu paling simple itu. Itu saya bikin paling simple dari situ. Dan itu vulnerability scanning itu saya kurang tahu ya. Coba nanti dicek di AI apakah eligible untuk membuat atau enggak. Soalnya kalau vulnerability scanning itu masih masuk ranahnya white hat. Oke. Ya. Kalau sudah bikin malware itu ya, itu maksudnya sudah black hat, sudah gitu loh. Jadi kita sebisa mungkin mengantisipasi itu gitu loh. Gitu sih. Jadi ya stepnya cuma itu aja. Install aja lah, udah. Kali Linux diinstal, udah. Atau misalnya nggak Kali Linux juga nggak apa-apa, bebas wis. Arch Linux boleh, pakai Parrot juga boleh, bebas wis, terserah. Nah habis itu baru setelah sudah pinjem mobilnya orang, kita buat bikin kendaraan sendiri gitu gimana. Nah itu aja sih kalau saya cuma itu aja. Oke. Terus gimana? Nah sih tadi katanya mau nanya nih tentang balik ke Indevpro lagi. Back ke Indevpro. Oke, gimana? Ada nggak sih kayak program unggulannya dari Indevpro nih yang paling unggul? Kira-kira apa? Yang jadi kebanggaan dari Indevpro. Entah itu event boleh atau mungkin program buatan Indevpro yang paling besar lah kira-kira. Mungkin ini mungkin apa? Karena saya baru 3 bulan juga. Kemarin itu impresi besarnya sebenarnya ya di Nextframe itu. Nextframe itu alhamdulillah maksudnya antusiasnya sampai segitu gitu. Iya. Saya nggak nyangka itu sebenarnya. 300 orang banyak. 300 orang dan itu over capacity sebenarnya. Over capacity. Kita kapasitasnya waktu itu udahlah maksimal 150 sampai 200, Pak. Ya, tapi ya, untuk ruangan 150. Waktu itu ruangannya 150. Nah, kita 2 kali lipatnya kan itu agak ya gimana gitu loh. Desek-deseknya aja kebayang. Iya, kebayang pasti ya. Karena 2 kali lipat kan. Betul. Iya, berarti kan dari situ sebenarnya kan kalau kita jeli antusias anak SMA atau SMK di Malang khususnya ya. Itu waktu itu tapi masih ada luar kota juga. Jawa Timur lah. Jawa Timur lah itu sebenarnya. Jawa Timur lah. Untuk Presidenan Malang itu istilahnya lumayan tinggi. Nah, di situ tuh sebenarnya
cukup potensial sebenarnya untuk anak di sekitar Malang itu untuk belajar tentang teknologi informasi gitu loh. Kalau bisa teknologi informasi ya masuknya ke Unmer FTI. Nah, ya kuliah Unmer FTI aja. Iya, FTI aja. FTI aja. Iya kan, sekali lumayan lah ya. Ya, lumayan lah, Pak. Tambah mahasiswa. Boleh lah ya. Boleh. Gitu sih. Terus mungkin juga sedikit ya insight yang anak SMK ini terakhir mungkin ya dari saya. Boleh. Insight-nya mungkin gini. Di FTI ini alhamdulillahnya kita nggak hanya belajar tentang teori apa aja yang ada di kelas. Ya gitu. Yang kita jadikan acuan untuk nanti mahasiswa itu bisa upgrade itu adalah sharing itu tadi bersama dosen-dosen di Indefpro tadi. Itu loh sebenarnya. Jadi misalkan mahasiswa kesini kan mesti tanyakan paling simple mindsetnya adalah saya pengen dang lulus. Ya, memang. Ya memang kita nggak inilah, soalnya kan faktor ekonomi juga ya dan lain-lain lah ya. Tapi yang paling penting itu bukan cepet-cepetan lulus, tapi cepet-cepetan dapat pekerjaan kan gitu, atau bikin pekerjaan kan gitu lah. Gitu. Nah makanya dari situ untuk dapat pekerjaan kita nggak bisa hanya mengandalkan skill yang kita dapat dari pelajaran aja. Gitu loh. Makanya kita compare. Saya di sini bukan nganuin Indefpro-nya ya, bebas. Sampean dapat ilmu dari mana aja bebas. Tapi kalau bisa ilmu dari teori dari matkul ya dari dosen sampean ngajar, sampean build lagi itu dengan referensi-referensi lain. Gitu loh. Nggak menutupi juga referensinya itu dari luar negeri juga. Contoh saya kalau ngajar semester 5 ya. Saya sebelumnya itu memang mohon maaf bukan saya ini ya sok-sokan gimana enggak. Memang kalau saya lihat kurikulumnya atau apa ya istilahnya slicing kurikulumnya di sini di Indonesia itu memang cakupannya mungkin ITB gitu ya, atau mungkin kampus lain lah ya yang lebih upgrade lah, lebih tinggi lah. Saya waktu itu ngambil referensi dari MIT. Dari MIT di US. MIT US. Dan di situ ternyata perbedaannya adalah dengan yang ada di Indonesia khususon dari Indonesia. Itu bedanya adalah di sini kita belajar bagaimana cara untuk meniru tutorial aja. Ya tadi seperti saya bilang ATM tadi. Sebenarnya ada tambahan lagi, ATM siklusnya ke C lagi atau create. Gitu. Itu yang kurang sebenarnya. Karena kalau di MIT itu sebenarnya nggak hanya mengajarkan tentang membuat atau meniru aja tentang tutorial gini enggak. Dosennya tuh ngasih apa ya istilahnya ya? Studi kasus gitu. Studi kasus. Ya, studi kasus algoritma. Saya punya algoritma, mungkin pernah lihat Hackers Cup, bukan Hackers Cup, Coder Cup, pernah lihat? Ada yang Java, bebas semua language. Masing-masing. Dia ngasih studi case study berupa algoritma dan lain-lain. Nah itu ternyata dari MIT dia. Ngambilnya dari MIT. Referensinya. Iya, jadi saya waktu itu download modul. Saya juga ya. Saya baca Pak, saya kirim ke Google juga kok Pak. Nah itu kan, baca juga MIT itu. Saya baca. Itu dia kasih dalam bahasa Inggris ya, dia kasih case study di situ yang diselesaikan sama anak-anak. Jadi itu bukan membentuk bagaimana cara kita untuk meng-create web menggunakan framework ini aja. Itu juga penting. Tapi paling penting itu adalah bentuk logic itu tadi. Coding logic itu tadi dari situ. Gitu loh. Itu sebenarnya yang pengen saya terapkan sekarang itu sebenarnya gitu. Mudah-mudahan bisa lah ya sesuai gitu. Itu sih. Karena memang untuk belajar fundamental tuh benar-benar perlu Pak ya. Ya kan kebanyakan gini, fundamental dari coding Python misalkan. Kita mau belajar tentang paling sederhana, misalkan kita mau belajar menggunakan OOP
pasti sudah OOP udah agak lama juga ya, udah agak jadul juga ya. Mungkin ada OOP 2.0 saya juga kurang tahu. Karena semua sudah dilibas sama AI sebenarnya. Kita nggak nutup mata tentang itu. Tapi yang AI nggak punya adalah sebenarnya kemampuan kognitif inisiatif dari kita sendiri. Itu tuh nggak ada. Itu yang benar-benar kita harus pegang teguh ya. Kelebihan kita di situ, gitu loh. Nah, akhirnya kalau kita belajar dari AI, bagaimana cara runtutnya untuk struktur data, tipe data, dan lain-lain ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau dasarnya dari situ, tapi kalau paling bisa kita belajar itu dari kita menyelesaikan case study itu. Studi kasus tadi. Studi kasus. Karena case study yang ada di MIT, sampai coba masukkan ke AI, nanti bisa dicoba. Modulnya nanti juga di-spill ya di sini. Spill boleh lah ya, lumayan lah ya. Nanti ya. Oke, Aman. Sebenarnya saya kirim, nanti saya kirim lah ya. Cyber itu bisa nanti dicoba di situ, terus nanti coba cari aja di channelnya Coders Cup. Coders Cup. Coders Cup. Itu kita belajar di situ tuh bener-bener yes. Itu bener-bener real. Kita menyelesaikan masalah studi kasus dari situ. Itu aja sih. Oke nih Pak, kan tadi udah dari banyaknya upgrade teknologi, terus di Indefro juga ada proyek-proyek, ada nggak sih kayak goals atau targetnya di Indefro gitu? Oke. Targetnya sebenarnya kalau saya gitu ya, yang paling penting ketika anak-anak sudah mendapatkan pengalaman real project, itu menurut saya terus anak-anak bisa menyelesaikan. Dan misalkan kalau nggak bisa selesai, dia tahu what the problem gitu ya. Problemnya di mana, trouble-nya di mana. Dia tahu cara troubleshooting-nya di situ. Itu menurut saya itu output paling besarnya di situ. Goals paling tingginya di situ menurut saya. Karena kalau anak-anak sudah sampai tahap itu, istilahnya kalau pemain sepak bola itu Mbak ya, itu sudah siap untuk dilepas ke klub-klub luar ya. Kayak gitu sih kalau saya bilang itu gitu. Itu goals paling pentingnya di situ. Selain itu ya mungkin harapan saya bisa Indefro sendiri bisa membawa nama baik FTI lah ya istilahnya untuk di kancah luar gitu sih. Itu aja sih kalau saya nggak muluk-muluk lah ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya Indefro ini apa ya? Tempat untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa tadi untuk ya yang bisa dibilang yang tadi dibilang Pak Denny untuk dilepas ke industri teknologi itu tadi. Soalnya kan skill aja juga kurang. Iya memang karena skill aja juga kurang. Jam terbang itu harus. Terbang tetap karena ketika kita mengalami error atau yang lain lah, kendala-kendala yang lain lah, itu nggak bisa cuman diatasi masukkan AI nggak bisa. Terus nggak bisa cuma kita andalkan skill aja, tapi itu juga based on experience juga kan. Experience, link juga dan banyak lah ya istilahnya ya. Nanti bisa ya mungkin kalau harapan saya sih, saya ada ide sebenarnya nanti untuk bikin kayak Coders Cup gitu loh. Boleh lah. Saya ada ide, tapi dengan format yang lain lah ya. Gitu saya ada ide ke sana. Cuma ya nggak tahu lah ya nanti. Ya mungkin Aci mau sponsor. Nah, boleh. Sekali lagi kita shout out buat Aci yang sudah mensupport acara ini. Aplaus untuk Aci. Aci luar biasa. Aci. Sudah ada ini tagline-nya Aci apa gitu. Aci kita buat kali ya di sini ya. Ya, kalau saya yang paling baru mungkin ya. Boleh. Aci yes gitu. Oke. Kaku ya. Enggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Tapi bagus. Aci bagus. Aku cinta Aci. Gitu kan. Aku cinta Aci. Oke, lanjut. Mungkin dari Kanova nih, ada nggak sih Kak pesan-pesan yang mau dikasih ke mahasiswa, terutama yang mau belajar teknologi, mau coding, belajar pemrograman, ada pesan atau saran gitu? Oke, berhubung di dunia sekarang ini sedang ada maraknya AI, balap-balapan tuh, balap-balapan pinter-pinteran AI, mungkin agak susahnya untuk anak-anak beginner yang baru mau belajar coding
di dunia pinter-pinteran AI ini, ya kalau dari aku sih, yang penting pertama niat. Niat itu paling penting. Kemudian tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah kalian nyaman di bidang ini? Kalau nggak nyaman, ya masih bisa cari bidang yang lain, entah itu UI UX, entah itu bisnis analis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nonton tutorial itu nggak apa-apa. Atau cari-cari online course itu malah nggak apa-apa, entah itu gratis atau berbayar, nggak apa-apa. Yang penting buat ningkatin skill dan juga kalian punya experience di bidang tersebut gitu. Dan juga nah ini caraku dulu buat belajar programming. Aku dulu ada di step belajar waktu di kelas ya, step belajar HTML, CSS, JavaScript. Nah, pulang dari sekolah dapat project ini. Nah, terus dikumpulin udah selesai. Enggak, kalau aku enggak. Kalau aku harus bikin project-project lainnya sampai aku buntu nggak punya ide mau bikin project apa tentang stack tersebut. Itu untuk apa? Untuk melatih ketangkasan. Ketangkasan terus mungkin bukan karena mengingat ya, makin lama juga terbiasa. Itu feel terbiasa itu harus punya. Selain itu juga kalau misalkan mau main animasi kan juga butuh logikanya juga kan. Memang. Nah, logika dan algoritmanya juga harus kuat juga. Apapun bahasa pemrogramannya, kalau kalian punya ilmu logika dan algoritma yang kuat, kalian bisa ribah semua itu. Apapun itu, mau itu bahasa pemrograman A, B, C, yang penting kita udah punya dasar logikanya tuh bakal gampang banget buat kita pindah ke bahasa pemrograman apapun itu. Kalau soal pelafalan sintaks menurutku nggak perlu. Sintaks bisa dicari. Sintaks memang bisa searching sih. Bisa searching. Yang penting logika dan algoritmanya itu terus apa lagi ya? Nah, setelah nggak ada ide buat bikin project apa lagi di lingkup materi itu, next stepnya apa? Next stepnya ya aku belajar next levelnya. Setelah itu kan aku belajar React tuh, karena kan expertise-ku di sekolah itu waktu Node.js dan React. Node.js sama React. Nah, aku belajar React, memang sengaja nyolong start, biar aku ngerti ini tuh tentang apa sih, gimana cara kerjanya dan lain-lain. Dan metodenya sama, aku harus bikin banyak-banyak project sampai aku nggak ada ide lagi. Sampai bisa dibilang kasarannya muak lah sama sampai udah ini error kayak gini, ini ya biar ya itu melatih jam terbangnya itu tadi. Apa harapan jangka panjang? Oke. Coba Pak. Boleh ya, ini prompter dibaca. Prompter, oh ya. Maaf. Ini yang mau ditanyakan adalah kira-kira untuk Pak Denny ya khususnya. Ada nggak harapan jangka panjang dari Pak Denny sebagai pembina dari Endeavor? Mungkin kita bahas universal aja lah. Ada harapan jangka panjang nggak kira-kira untuk mahasiswa FTI dan juga anggota Endeavor ke depannya? Oke, kalau saya mungkin harapan jangka panjang itu simple aja sebenarnya. Mahasiswa FTI khususnya semuanya ya, itu harus bisa adaptasi dengan perkembangan teknologi. Udah itu paling penting. Saya tidak ada ini lain sih mungkin. Karena itu modal bukan utama menurut saya, itu satu-satunya untuk sampai bisa survive nanti ke depannya. Gitu sih, soalnya kita kan juga nggak tahu ya perkembangan teknologinya itu nanti secepat apa, seperti apa gitu sih. Simple aja itu saya. Karena balik lagi ke awal yang tadi disampaikan kan, ketika kita belajar pemrograman A nih, bahasa pemrograman A, kita belum selesai, kita masih sampai tengah nih tiba-tiba ada bahasa pemrograman baru, upgrade framework, ada framework ini, framework itu kan, pasti kalau kita nggak ngikutin itu juga kita pasti bakal ketinggalan. Ya kan itu, ya betul banget, dan maksudnya contoh kecilnya kan itu ya. Nah, itu contoh kecilnya. Contoh besarnya itu kan ya kalau universal itu sebenarnya saya rangkum ya itu aja sih. Kita harus bisa adaptasi, bahkan bukan hanya adaptasi juga. Contoh misalkan sekarang itu sudah
main di cloud cloud computing, blockchain itu sudah naik lagi. Sudah ketinggalan lagi sekarang, sudah mainnya ke kuantum. Iya. Mungkin sudah pernah baca ya kuantum computing ya? Sudah sempat. Ada. Nah itu saya juga baru baca aja. Ya, saya nggak tahu lah ininya gimana. Cuma ya memang saya harapkan mahasiswa FT itu cuma satu aja sih. Pesan saya cuma minta adaptasi dengan perubahan pola dan maksudnya jangan kaku. Kalau misalkan sampean bisanya cuma program codingnya itu aja, ya jangan kayak gitu. Ya tambah referensi lain gitu. Terus jam terbang udah, terus adaptasi sama jam kerja, etos kerja itu juga paling penting sih gitu. Soalnya sampai bersaingnya juga bukan dengan manusia lagi. Iya, dengan komputer. Dengan komputer, dengan makhluk halus juga. Nggak tahu ya. Itu sih ya, banyak lah ya. Intinya saya berharap yang terbaik lah buat FTI. Oke, gitu sih. kayak gitu. Jadi untuk mahasiswa FTI, pesan dari Pak Denny dan pesan dari kita semua mungkin tetap beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan yang ada. Nah, dan jangan lupa pakai ACI. Nah, itu yang mau kita bahas. Ya, nah, jangan lupa. Dengan adanya ACI ini kan kita harus kita bisa beradaptasi dengan lebih mudah, entah itu dalam hal mobilitas dan lain-lain. Jadi sekali lagi kita shout out dan kasih aplaus untuk ACI karena telah mensupport acara kita. Terima kasih ACI, Aku Cinta Indonesia, platform ojek online nomor 1 di Indonesia. Ya, oke. Oke, mungkin kita udah ngobrol cukup panjang banget kayak. Iya. Hampir sejam lebih sejam setengah ya. Iya. Cukup lah mungkin ya. Benar. Dari Naisi juga gimana? Udah dapat insight yang cukup? Benar, sebagai maba yang awam dengan teknologi ini banyak insight baru. Insight baru lah ya. Baru. Oke, besok joinin Dev ya. Iya. Enggak. Gak apa-apa. Joinin Dev ya besok ya. Langsung direkrut nih. Oke. Boleh. Silakan. Boleh, nah tuh, boleh tuh. Oke. Jadi langsung. Oke. Tinoval saya keluarin. Gantiin Mas Noval boleh ya? Jadi ketum. Udah bosan. Ya, udah bosan ya. Oke. Boleh. Nice jadi ketum Dev. Udah ya? Udah. Benar. Oke. Oke guys, alright. Sekarang kita udah sampai di akhir obrolan hari ini. Stay lit, stay curious, and stay hope in. Salah, ulang. Oke, kita ulang. Ulang. Iya, nggak apa-apa. Santai aja, santai. Steak apa? Oke, mungkin aku aja yang closing kali ya. Saya aja yang closing. Oh iya, Mas. Oke, terima kasih udah menonton episode kali ini. Stay lit, stay curious, and don't be shy to hop in again di FTI Talk. Terima kasih semuanya. Woo!